Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya selalu menyertai, semoga di hari yang cerah ini kita semua masih dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya Profesor Samsia akan menyampaikan kisah inspirasi tentang jangan gegabah mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil dengan gegabah bisa menyebabkan penyesalan. Saudara-saudaraku sekalian, pengambilan keputusan adalah merupakan proses intelektual dan mental. Namun demikian, seringkali di dalam pengambilan keputusan lebih didominasi oleh faktor emosi dan faktor perasaan. Nah, kedua hal ini seringkali memicu dan membuahkan penyesalan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang persahabatan monyet dan ikan yang berujung dari penyesalan yang sangat karena berniat menolong, namun justru berakhir dengan maut. Seperti apa cerita dari kisah ini? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share sebanyak-banyaknya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini dia kisah si monyet dan ikan tersebut. Dahulu kala, di sebuah hutan ada seekor monyet dan 2 ekor ikan yang bersahabat. Persahabatan mereka sangat kental dan hubungan emosional mereka sangat kuat. Setiap hari mereka bercengkrama, saling berbagi apa saja yang bisa menyenangkan mereka. Setiap pagi, sang monyet menyapa sahabat-sahabatnya, "Selamat pagi teman-teman." Lalu sang ikan pun membalas sapaan tersebut, "Selamat pagi Pak Monyet." Namun suatu ketika terjadi masalah, hujan keras, badai, dan kemudian terjadilah banjir. Banjir yang terjadi menyebabkan air atau sungai yang ditempati oleh ikan-ikan tersebut meluap sangat tinggi. Melihat banjir itu datang, sang monyet lalu berpikir, "Celaka, ikan itu harus cepat saya tolong." Lalu dengan cepat tanpa berpikir panjang, dia langsung menangkap ikan-ikan itu untuk dinaikkan ke atas pohon. Meskipun ikan-ikan itu berontak untuk diangkat ke atas pohon, namun si monyet tetap saja mengangkatnya dan dia berteriak, "Jangan takut, aku akan menolongmu." Nah, setelah sampai di atas pohon, sang monyet merasa lega. Kekhawatirannya tentang sahabat-sahabatnya itu mulai berkurang. Namun tiba-tiba saja sang monyet berkata, "Nah, di sini kalian selamat. Tapi kenapa kalian diam terus?" Nah, tiba-tiba sang monyet merasa ada sesuatu yang terjadi pada sahabat-sahabatnya itu. Tentu saja karena ikan-ikan itu telah meninggalkan habitatnya, yaitu air, maka keduanya itu mati di atas pohon tersebut. Apa yang telah terjadi itu
Sang monyet lalu sadar akan apa yang telah dia lakukan kepada dua sahabatnya itu. Melihat kedua sahabatnya itu terkapar mati, lalu sadarlah monyet bahwa apa yang telah dilakukannya itu fatal. Timbullah penyesalan yang sangat dalam. Apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, maka penyesalan pun datang. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi kisah pilu persahabatan monyet dengan ikan yang berakhir dengan penyesalan. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dapat dipetik dari kisah tadi? Tentunya ada beberapa hal. Pertama adalah mengapa si monyet salah di dalam mengambil keputusan. Mengapa si monyet buru-buru mengangkat ikan dari air ketika terjadi banjir? Pertanyaan ini sangat penting di dalam kisah ini karena apa yang dilakukan monyet itu menimbulkan petaka bagi ikan itu sendiri. Jawabannya tentu saja adalah bahwa si monyet tidak memiliki ilmu tentang habitat si ikan itu. Bahwa di mana sesungguhnya tempat hidup ikan itu. Si monyet sama sekali tidak menyadari bahwa banjir bagi ikan itu adalah bukan masalah, melainkan itu bisa menjadi tempat dan bahkan bisa menjadi keadaan yang menguntungkan bagi si ikan itu. Sekali lagi bahwa si monyet melakukan tindakan cepat itu karena monyet tidak memiliki ilmu tentang ikan. Yang kedua adalah dari kisah tadi nampak bahwa ketika si monyet melihat banjir itu datang, maka serta-merta dia berpikir bahwa banjir ini adalah masalah. Karena memang banjir bagi si monyet itu adalah masalah. Tetapi bagi ikan itu bukan masalah. Dan yang ketiga adalah ketika si monyet hendak mengangkat ikan, menyelamatkan ikan naik ke pohon, monyet sama sekali tidak berkonsultasi, tidak meminta pendapat terlebih dahulu kepada ikan-ikan. Dia langsung saja dengan inisiatif sendiri, dia langsung melakukan keputusan, melakukan tindakan, mengeksekusi tanpa mendengarkan lebih dahulu pendapat dari si ikan-ikan itu. Saudara-saudaraku sekalian, dari kisah ini cukup memberikan inspirasi kepada kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Bahwa di dalam mengambil keputusan harus melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan masalah yang akan diputuskan. Perlu mempertimbangkan rasio, harus melibatkan rasio, pikiran, logika. Jangan didominasi oleh perasaan. Karena ketika perasaan lebih mendominasi keputusan kita, keputusan itu kadangkala akan menyesatkan dan berujung pada penyesalan. Kemudian dari kisah tadi sungguh memberikan kita gambaran bahwa tidak selamanya masalah bagi kita itu juga masalah bagi orang lain. Sebaliknya, belum tentu masalah bagi orang lain itu juga masalah bagi kita. Oleh sebab itu, ketika hendak memutuskan sesuatu, ketika hendak membuat suatu kebijakan, perlu mendengarkan semua pihak, apakah itu masalah baginya atau bukan. Karena seringkali terjadi benturan
karena perbedaan perspektif di dalam memandang masalah. Kalau dulu masalah itu selalu didefinisikan sebagai adanya gap antara harapan dan kenyataan, namun definisi tersebut tidak selamanya benar. Karena buktinya bahwa mungkin bagi kita ada gap antara harapan dan kenyataan, tetapi bagi orang lain tidak ada gap antara harapan dan kenyataan, sehingga bagi mereka itu bukanlah masalah. Dan yang ketiga, hal yang terpenting adalah bahwa ketika ingin membuat suatu keputusan penting, membuat kebijakan, maka harus melibatkan semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, semua yang ingin terlibat di dalam keputusan tersebut untuk mendengarkan hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Dari kisah ini, saudara-saudaraku sekalian, perlu kita camkan bersama, kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak realitas di dalam lingkungan keluarga kita, realitas di dalam lingkungan sosial kita, realitas di dalam lingkup berbangsa dan bernegara kita. Mungkin begitu banyak keputusan, begitu banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tentu saja hanya akan menyengsarakan orang yang dikenakan keputusan tersebut. Lingkungan paling terkecil adalah lingkungan keluarga. Mungkin kita menetapkan suatu keputusan atau kebijakan kepada anak-anak kita, padahal sesungguhnya itu hanya akan menyengsarakan anak-anak kita. Baik, saudara-saudara sekalian, akhirnya dari cerita ini kita harus kembali membekali diri dengan berbagai pengetahuan, berbagai kompetensi yang harus dimiliki di dalam mengemban tugas dan amanah kita sehari-hari, termasuk di dalam kemampuan mengambil keputusan. Karena dalam proses pengambilan keputusan, seringkali kita terjebak di dalam hal pelik antara hidup mati seseorang, atau sering kita sebut dengan buah simalakama. Sehingga dengan demikian perlu kita berhati-hati untuk menetapkan keputusan itu, karena boleh jadi keputusan itu akan membuat malapetaka bagi orang lain. Dan akhirnya, sekali lagi, ungkapan yang terbaik yang cocok dengan kisah ini adalah jangan mengukur baju di badan sendiri, karena belum tentu baju tersebut cocok untuk orang lain. Jangan melihat masalah itu adalah masalah juga bagi orang lain, karena belum tentu masalah bagi diri Anda itu juga masalah bagi orang lain. Dan akhirnya, jangan lupa libatkan semua stakeholder di dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang ditetapkan itu adalah terbaik untuk semua, sehingga kita semua bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walau di rumah saja.